Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruki Andriani dari Prodi PGC 4B dengan nomor NPM 19160065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari bab 1 sampai bab 3 dalam mata kuliah multimedia. Yang pertama di sini bab 1 yaitu ada pengantar media pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima, atau bisa juga kita artikan sebagai alat bantu yang digunakan sebagai penyalur pesan yang ditunjukkan dari pengirim untuk penerima sebagai wujud dalam pencapaian hasil pembelajaran. Artinya, si pengirim itu dari guru dan penerima itu dari untuk siswa. Nah, tujuannya media pembelajaran ini adalah untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran supaya peserta didik tahu apa maksud dari pembelajaran tersebut. Kemudian di sini ada manfaat dan fungsi media dalam pembelajaran. Nah, di sini media dalam pembelajaran di sini mempunyai fungsi dan manfaat. Yang pertama, akan lebih menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran sehingga pembelajaran berlangsung itu tidak monoton. Dan yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas. Jadi media pembelajaran di sini sebagai penjelas suatu materi pembelajaran. Dan selanjutnya di sini adalah pendidikan akan lebih bervariasi. Dan selanjutnya di sini adalah memperjelas penyajian, dan terakhir yaitu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Jadi dengan media, peserta didik dalam pembelajaran itu tidak akan merasa bosan, akan merasa senang dan dapat mendorong minat dan bakat siswa dan kemampuan siswa untuk berpikir. Kemudian di sini peran media pembelajaran untuk peserta didik. Jadi peran media pembelajaran di sini mempunyai peran yaitu mampu mengatasi kesulitan dalam memaknai materi pembelajaran tersebut, kemudian mampu mempermudah pemahaman materi tersebut, dan membantu anak didik atau peserta didik itu untuk menafsirkan materi pembelajaran. Jadi sudah jelas media pembelajaran untuk peserta didik itu sebagai alat bantu mencerna, memahami, memperjelas, bahkan mendorong minat dan bakat peserta didik dalam pembelajaran supaya pembelajaran tersebut bisa maksimal dalam hal target atau dalam kondisi pembelajarannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu mengenai konsep dasar multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian multimedia. Multimedia adalah suatu sarana atau media melalui pengguna komputer yang di dalamnya terdapat sajian atau gabungan dari teks, gambar, suara atau audio, video, dan animasi dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dan pendengar dapat berkarya atau berkomunikasi. Bisa juga dijadikan sebagai media dalam pembelajaran. Nah, multimedia sendiri di sini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu multimedia berbentuk network atau online, contohnya seperti internet. Yang kedua yaitu multimedia berbentuk offline atau standalone, yaitu pembelajaran multimedia yang berbasis lebih cenderung ke tradisional. Untuk selanjutnya di sini adalah prinsip multimedia. Ada 7 prinsip multimedia. Yang pertama adalah prinsip contiguity yang merupakan gambar dan penjelasan supaya lebih dekat. Artinya gambar dan penjelasan lebih baik diletakkan sedekat mungkin. Nah, selanjutnya di sini adalah prinsip kesebandingan. Nah, prinsip kesebandingan ini adalah membandingkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Untuk selanjutnya di sini ada prinsip penekanan, yang mana di dalam prinsip penekanan ini mengarahkan pembaca pada suatu yang ditonjolkan. Artinya dalam prinsip ini mengarahkan dan menekankan si pembaca tersebut terhadap sesuatu yang dituju.
Dan selanjutnya di sini ada prinsip keseimbangan, prinsip irama, prinsip ketersediaan, dan yang terakhir yaitu prinsip kesatuan. Selanjutnya di sini adalah komponen multimedia. Jadi multimedia selain mempunyai prinsip, multimedia juga mempunyai komponen, yang mana di dalam multimedia terdapat 4 komponen penting. Yang pertama yaitu komputer, yang kedua link, yang ketiga alat navigasi, dan yang keempat adalah ruang. Nah, untuk yang pertama, komputer sendiri di sini berfungsi untuk mengordinasikan apa yang dilihat dan apa yang didengar serta interaksi user. Nah, kemudian link. Link itu dapat menggabungkan atau menghubungkan user dengan informasi. Karena dengan link tersebut, maka informasi yang akan kita baca atau apa yang kita lihat itu akan mengarahkan kita kepada sebuah informasi dan maksud tertentu. Nah, selain itu ada alat navigasi dan ada ruang. Nah, ruang di sini tujuannya untuk mengumpulkan, memproses, dan mengomunikasikan suatu gagasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab yang ketiga, yaitu bentuk pengembangan dari multimedia. Bentuk pengembangan dari multimedia di situ ada 5, yaitu yang pertama ada teks, yang kedua grafik, yang ketiga video, yang keempat audio, dan yang kelima adalah animasi. Nah, untuk teks itu merupakan kombinasi yang membentuk suatu kata atau kalimat yang menerangkan atau menjelaskan suatu topik. Dan teks di sini mempunyai peran penting dalam multimedia, karena tanpa teks maka suatu informasi nantinya akan jadi salah kaprah atau salah penafsiran. Nah, selain itu, teks di sini mempunyai jenis-jenis teks. Yang pertama yaitu plain text, yang kedua yaitu rich text, yang ketiga adalah hypertext. Nah, yang pertama adalah plain text. Nah, plain text ini merupakan teks yang tidak memerlukan formatting khusus. Nah, contohnya di sini adalah membuat naskah atau drama. Di situ kan tidak mempunyai formatting khusus. Sedangkan rich text di sini adalah teks yang mempunyai formatting khusus dalam bentuk editan. Contohnya ketika kita membuat brosur atau membuat sebuah gambar poster. Nah, selanjutnya di sini adalah hypertext. Hypertext di sini adalah teks yang mengarahkan ke navigasi arah tertentu. Contohnya di sini kayak link. Nah, jadi teks tersebut jika kita klik itu akan menuju ke konten navigasi yang sudah ada arahnya. Contohnya kalau misalnya kita mengklik suatu link yang mana link itu ada suatu pembahasan dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Dan yang kedua di sini ada grafik, yang mana grafik itu sering sekali dimasukkan ke dalam pembelajaran multimedia. Karena grafik dapat digunakan sebagai petunjuk, demonstrasi, keterangan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini grafik membantu menyampaikan informasi dengan lebih bermakna, dan grafik juga digunakan sebagai sumber penyampaian untuk menerangkan konsep dan yang tidak bisa atau sulit diterangkan oleh tema atau teks. Nah, jadi grafik ini biasanya disajikan dalam bentuk statistik atau bagan-bagan seperti itu yang menjelaskan suatu perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Jadi grafik itu biasanya digunakan dalam pembelajaran yang mana pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran sebuah perbandingan atau sebuah pengukuran seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada video. Nah, video adalah sekumpulan gambar atau sekumpulan benda gerak yang bisa dijadikan dalam satu frame sehingga video tersebut bisa tampak menjadi nyata. Dan video biasanya digunakan dalam pembelajaran multimedia juga, dan tujuannya supaya bisa menarik perhatian siswa atau minat siswa. Dan dengan video, pembelajaran juga tidak terlalu monoton dan tidak membosankan, sehingga peserta didik dapat memahami dan menafsirkan pembelajaran secara baik dan benar. Dan video juga mempunyai peranan alat bantu.
Jadi video juga dapat membantu dalam sebuah pembelajaran sebagai media. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada audio. Audio merupakan sekumpulan suara yang membentuk menjadi musik, kemudian atau irama, sehingga suara tersebut dapat didengar oleh peserta didik atau oleh si pendengar. Nah, tujuannya audio ini supaya kita dapat menggali informasi atau bisa memahami dengan baik tanpa teks, yang mana informasi tersebut disampaikan melalui suara. Jadi audio ini biasanya disampingkan dengan video. Jadi biasanya dalam pembelajaran sekolah dasar atau pembelajaran yang lain, audio dan video itu disajikan itu secara bersamaan sehingga tidak terjadi salahnya penafsiran. Nah, kemudian di sini ada animasi. Nah, animasi di sini adalah gambar kartun yang mana gambar tersebut bisa berubah-berubah atau bisa bergerak-gerak. Jadi animasi ini merupakan gabungan antara video, audio, dan teks. Nah, biasanya ini disajikan dalam media pembelajaran juga, sehingga animasi tersebut dapat menarik perhatian peserta didik. Dan animasi itu banyak sekali berbagai macam ya. Dan animasi di sini banyak sekali jenisnya. Ada animasi sel, ada animasi frame, ada animasi vektor, ada animasi karakter, ada animasi digital, ada animasi spline. Nah, dan banyak sekali animasi yang kerap kita jumpai dan sering dibuat menjadi media pembelajaran. Dan yang tentunya animasi tersebut merupakan biasanya media pembelajaran yang paling digemari dan diminati banyak siswa, dengan gabungan antara video, audio, animasi, dan teks. Jadi dalam bentuk multimedia tersebut itu digabungkan menjadi satu sehingga terciptanya media pembelajaran dan dapat digunakan secara baik dan benar. Nah, cukup sekian apa yang bisa saya terangkan dan jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.